Halo, selamat datang di channel YouTube milik saya, Ricky Rintom. Pada kesempatan video kali ini, saya Ricky Rintom Maulana dengan NIM 6211420010 akan menjelaskan sedikit kepada pemirsa di channel YouTube saya yang menonton untuk saat ini mengenai komunikasi dalam olahraga. Namun pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 pokok bahasan terutama tentang komunikasi. Untuk yang pertama yakni sejarah komunikasi, kemudian konsep dasar dari komunikasi, serta tujuan dan manfaat dari komunikasi. Sejarah munculnya komunikasi sendiri itu sudah ada sejak pada zaman awal peradaban manusia, yakni pada zaman Nabi Adam dan Hawa. Namun pada saat zaman tersebut belum terdapat bukti ataupun fakta secara ilmiah yang diteliti oleh para ilmuwan, sehingga pada zaman tersebut belum bisa teridentifikasi bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Nabi Adam terhadap Hawa seperti itu. Namun dalam buku yang dituliskan oleh Everett M. Rogers pada 1986 menyebutkan bahwa pada tahun 22.000 sebelum Masehi itu sudah mulai bermunculan sebuah alat komunikasi yang digunakan pada zaman tersebut, yakni berupa lukisan-lukisan yang ada di dalam gua, sehingga munculnya komunikasi itu baru teridentifikasi secara ilmiah dan dibuktikan secara fakta di lapangan itu pada tahun 22.000 sebelum Masehi, yakni berupa lukisan-lukisan yang terpampang di dalam gua, sehingga pada zaman tersebut sampai saat ini komunikasi mulai bermunculan, dan salah satunya pada tahun 1300 sebelum Masehi itu telah muncul sebuah komunikasi berupa abjad atau bahasa yang secara resmi mulai digunakan pada zaman tersebut, yakni ada 23 abjad yang sudah ditemukan dan sudah digunakan sebagai bahasa, yakni ada huruf A dengan simbol banteng pada zaman tersebut. Kemudian seiring bertambahnya waktu, pada tahun 1400-an Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak, sehingga titik awal dari komunikasi ini mulai ada dan mulai berkembang itu pada saat 1400 sebelum Masehi, atau pada saat Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak seperti itu. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua adalah konsep dasar dari komunikasi. Konsep dasar dari komunikasi adalah agar kedua belah pihak itu dapat mengerti dan memahami informasi yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Konsep dasar dari komunikasi itu tersebut berkaitan dengan komponen dari komunikasi, karena konsep dasar dari komunikasi itu harus ada komponennya. Komponen atau elemen yang menjadi dasar dari komunikasi itu tercipta dan terjalin dengan lancar. Untuk yang pertama itu harus ada komunikator atau pengirim pesan. Kemudian yang kedua itu harus ada pesan atau informasi yang disampaikan. Kemudian saluran media itu dapat berupa pesan yang verbal ataupun non-verbal seperti itu. Kemudian ada komunikan atau penerima yang menerima dari komunikator seperti itu. Kemudian ada umpan balik atau feedback dari baik komunikan ataupun komunikator seperti itu. Kemudian yang keenam adalah gangguan dari komunikasi. Misal ada gangguan-gangguan tertentu yang membuat komunikasi itu sulit untuk diterima seperti itu. Jadi konsep dasar dari komunikasi itu harus memiliki pemahaman tentang komponen dari komunikasi, sehingga komunikasi yang dilakukan itu dapat berjalan dan tersampaikan dengan baik. Kemudian tujuan dan manfaat dari komunikasi yang dapat disampaikan itu di bukunya oleh Onong Ujiana Effendi. Tujuan dari adanya komunikasi itu untuk mengubah sikap, perilaku, sosial, dan pendapat dari seseorang. Jadi tujuan dari komunikasi utamanya ada 4, yakni untuk mengubah bagaimana sikap seseorang,
perilaku seseorang, pendapat seseorang, dan sosial dari seseorang tersebut. Kemudian manfaat dengan adanya komunikasi itu dapat meyakinkan atau menyampaikan sebuah informasi seperti itu. Kemudian manfaat yang kedua dengan adanya dari komunikasi adalah dapat menghibur, baik itu untuk komunikan ataupun komunikator. Kemudian manfaat yang ketiga adalah dapat mendidik, karena dengan komunikasi yang baik, komunikator atau komunikan dapat mendidik yang disampaikan itu supaya menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu. Komunikasi ini sangat penting terutama di dunia olahraga, baik itu pelatih ataupun atlet dalam menjalankan sebuah kerangka olahraga yang lebih mewah seperti itu. Jadi komunikasi merupakan landasan dasar untuk terjalankannya olahraga yang berprestasi. Jadi seperti itu pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai dasar dari komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.